Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid. Saya dari jurusan Geografi kelas B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Saya angkatan 018. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis citra dengan menggunakan aplikasi Envy. Baik, langsung saja ke materi. Jadi Envy atau the environment for visualizing image merupakan salah satu image processing system yang revolusioner yang dibuat oleh Research System atau RCI. Envy menyediakan data visualisasi yang menyeluruh dan analisis citra dalam berbagai ukuran dan tipe dalam satu lingkungan yang mudah dioperasikan dan inovatif untuk digunakan. Envy ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, Envy klasik dan Envy standar. Aplikasi yang kini memasuki versi 5.5 yang merupakan salah satu pilihan untuk analisis data penginderaan jauh atau remote sensing. Hal ini karena kemampuannya dalam mengolah beberapa tipe citra yang berasal dari citra satelit asli ataupun dari hasil pengolahan citra lainnya seperti ERDAS, Mappers maupun Saga GIS. Saya akan menjelaskan kelebihan Envy sendiri. Nah, kelebihan Envy, jadi yang pertama itu pendekatan yang unik dalam pengelolaan data citra yang mengkombinasikan teknik file based dan band based dengan menggunakan fungsi interaktif. Yang kedua, ketika data diinput, dibuka pen atau saluran dari citra disimpan dalam sebuah daftar, di mana semua saluran bisa diakses oleh semua fungsi sistem. Yang ketiga, jika multifiles dibuka 8 atau 24 bit dalam tipe data yang terpisah dapat diproses sebagai sebuah grup. Yang keempat, tampilan Envy terdiri dari image window, zoom window, dan scroll window. Semua bisa diubah ukurannya. Yang kelima, menyediakan penggunaan dengan banyak kemampuan analisis yang interaktif dan unik. Diakses dalam window tersebut. Kemampuan
Multiply Dynamic Overlay NV memberikan kemudahan membandingkan citra dalam multiply display. Yang keenam, ekstraksi real-time spatial atau spectral profil dari multi-band dan data hiperspektral memberikan penggunaan cara baru dalam melihat dengan dimensi tinggi, dengan melihat data dengan dimensi tinggi. Yang ketujuh, NV juga menyediakan tool interaktif untuk melihat dan menganalisis data vektor dan atribut sistem informasi atau SIG. Yang kedelapan, kemampuan standar seperti perentangan kontraks dan scatter plots dua dimensi adalah beberapa saja dari fungsi interaktif yang tersedia untuk penggunaan NV. Yang kesembilan, NV mempunyai antarmuka visual yang baik serta menggabungkan secara komprehensif dengan algoritma pemprosesnya. Yang ke-10, NV memasukkan semua fungsi dasar yakni transformasi data, filtering, klasifikasi, registrasi, dan koreksi geometris, analisis spektral, serta radar. Pengolahan citra dalam antarmuka, penggunaan grafik yang mudah. Dalam NV klasik ini ada beberapa menu utama. Yang pertama, file. Menu file pada menu utama NV digunakan untuk membaca file ke dalam NV, menetapkan pilihan untuk keluar dari NV dan fungsi manajemen program dan file lain. Yang kedua, basic tools. Basic tool digunakan untuk mengakses berbagai fungsi dasar NV. Fungsi ini biasanya bermanfaat untuk mengetahui tipe spesifik dari citra yang akan dianalisis. Fungsi seperti region of interest dapat digunakan multiply display. Sedangkan fungsi seperti band match menawarkan kemampuan proses umum citra. Fungsi stretch data adalah salah satu contoh dari suatu fungsi yang menawarkan file to file. Contrast stretching. Yang ketiga, classification. Classification ini digunakan untuk mengakses fungsi klasifikasi NV. Fungsi ini meliputi subprivate atau terbimbing dan unsur private atau non terbimbing. Classification collection and members. Classification previews raw image, menghitung statistik dan confusion matrix, menerapkan
mayoritas dan analisis minoritas ke klasifikasi citra, clumping dan saving classes, mengkombinasikan kelas overlay kelas pada citra. Yang keempat, transform. Transform ini digunakan untuk mengakses fungsi transformasi. Transformasi adalah operasi pengolahan citra yang mengubah data ke data space yang lain. Pada umumnya dengan menerapkan fungsi linear. Jadi tujuan umumnya merubah bentuk akan meningkatkan presentasi informasi. Citra yang telah diubah biasanya akan lebih mudah ditafsirkan dibanding data yang asli. Yang kelima, filters. Filters ini digunakan untuk meningkatkan gambaran citra dan memindahkan spatial frekuensi tertentu. Spatial frekuensi tujuannya untuk menguraikan variasi terang atau DN, digital number. Yang keenam, spektral. Spektral ini digunakan untuk mengakses tool khusus untuk meneliti citra multispektral dan hiperspektral dan data tipe spektral lain. Yang ketujuh, map. Map ini digunakan untuk mengakses registrasi citra, order rectification, koreksi geometris, dan mosaiking. Juga menggunakan menu map untuk mengakses tool untuk mengkonversi koordinat peta dan memetakan proyeksi untuk membangun proyeksi untuk mengkonversi SC koordinat dan untuk mengakses utility GPS link. Kedelapan, vektor. Vektor ini digunakan untuk membuka file vektor, menciptakan vektor, mengatur vektor, mengkonversi citra raster layer vektor, mengkonversi grid irregular point, dan mengkonversi NV vector file atau F5F Annotation file atau ANN dan region of interest atau ROI ke format EXF. Ke-9, topografi. Menu utama topografi ini dapat dimanfaatkan untuk membuka analisis dan melihat output dari data ketinggian topografi digital. Yang ke-10, radar tools. Radar ini digunakan untuk mengakses tools standar dan advanced untuk analisis deteksi citra radar dan advanced SAR system seperti JPL value polarimetry, IRSAR, dan search system. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.